Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, semoga ibadah puasa kita kali ini senantiasa dalam keberkahan dan rahmat Allah Ta'ala. Seperti biasa, Berita TVmu kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan sejumlah informasi cerdas dan mencerahkan. Bersama saya Samarsyah, inilah Berita TVmu selengkapnya. Pemirsa, Universitas Muhammadiyah Jakarta berencana membangun Masjid Peradaban Islam di Komplek Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dalam rencangannya, masjid akan dibangun 5 lantai dan diperkirakan selesai 2 tahun mendatang. Masjid yang akan dibangun Universitas Muhammadiyah Jakarta tidak hanya digunakan untuk beribadah saja, tapi lebih ditingkatkan lagi menjadi tempat peradaban Islam. Masjid yang rencananya akan dibangun 5 lantai ini akan digunakan untuk ruang seminar dan ruang lokakarya kajian Islam. Biaya masjid multifungsi ini tidak melibatkan SPP dari mahasiswa, tapi keseluruhan dari universitas sendiri dan dibantu dari beberapa donatur. Biaya pembangunan diperkirakan sekitar 40 miliar rupiah. Ini dibangun 5 lantai, di bawah basement, paling atas masjid. Kemudian di lantai berikutnya itu ada ruang seminar, ruang lokakarya dan sebagainya yang muat untuk 100 orang. Jadi multifungsi untuk pencerahan keilmuan. Proses pembangunan masjid diperkirakan selesai 2 tahun mendatang. Untuk kepengurusan masjid bersifat intern dan berusaha berdikari. Rizky Nurul Ilmi, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Kurang maksimalnya pelayanan BPJS dan belum dapat diaksesnya secara menyeluruh membuat pimpinan pusat Aisyah tidak tinggal diam. Beberapa program dilakukan Aisyah dengan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berobat di semua rumah sakit Aisyah dan Muhammadiyah. Banyaknya kritik di masyarakat mengenai buruknya sistem program BPJS Kesehatan, tentu ini mengecewakan masyarakat luas. Karena total 82 perusahaan BUMN yang berkantor pusat di wilayah Jabodetabek mendaftarkan diri ke BPJS Kesehatan. Kritik BPJS tak henti sampai di situ saja. Seperti yang disampaikan pimpinan pusat Aisyah, BPJS belum menyentuh masyarakat bawah yang membutuhkan BPJS ini. Banyak dari mereka bahkan belum tahu apa itu BPJS. Ketua Pimpinan Pusat Aisyah, Atikah M. Zaki menjelaskan, Aisyah berperan penting dengan mendampingi serta memberikan bantuan penyuluhan ketika mendaftarkan BPJS secara kolektif. Jika tidak mampu membayar iuran anggota, melalui iuran infak maupun zakat yang dikumpulkan oleh ibu-ibu Aisyah, akan digunakan untuk membayarkan iuran anggota BPJS. Selain itu, Rumah Sakit Aisyah memberikan kemudahan menggunakan BPJS. Bagaimana cara-caranya untuk mendapatkan program BPJS. Malah di beberapa provinsi itu ibu-ibu Aisyah itu secara bersama-sama membawa ibu-ibu untuk mendaftarkan diri menjadi BPJS dengan mengawal mereka dengan segala persyaratan dari BPJS karena banyak yang tidak tahu, sehingga ibu-ibu Aisyah itu berperan di situ. Dengan kontribusi Aisyah dalam membantu masyarakat memperoleh kemudahan menggunakan BPJS, banyak yang memberikan apresiasi atas apa yang dilakukan oleh Aisyah. Arina Nurrohmah, Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta. Sejumlah gerakan untuk pemberdayaan masyarakat menjelang Muktamar ke-47 terus dilakukan pimpinan pusat Aisyah dan Muhammadiyah. Satu di antaranya adalah perjuangan Aisyah terhadap kesehatan untuk perempuan. Aisyah selaku organisasi perempuan tertua di Indonesia yang telah berdiri selama 1 abad lebih, akan terus berkonsentrasi terhadap kesejahteraan perempuan dan anak. Program akan direalisasikan setelah Muktamar ke-47 di Makassar yang difokuskan pada keadilan kesehatan untuk perempuan. Ketua Pimpinan Pusat Aisyah, Atikah M. Zaki menjelaskan bahwa menjelang Muktamar Aisyah untuk mencanangkan program terkait kesehatan, dana-dana alokasi kesehatan diberikan mulai dari bayi belum lahir dan pengecekan serta pengobatan reproduksi perempuan.
Yang dimaksud dengan keadilan untuk kesehatan perempuan ini adalah nanti Aisyah itu berusaha untuk mengadvokasi pemerintah. Jadi agar dana-dana untuk kesehatan harus juga dialokasikan kepada kesehatan untuk mulai dari bayi baru lahir sampai dengan usia lanjut. Jika pemerintah mulai memperhatikan kesehatan perempuan dan anak secara optimal, tentu akan mampu memberikan keadilan kesejahteraan masyarakat dan mampu mengurangi angka kematian ibu dan anak. Arina Nurrohmah, Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta. 3 anak muda dari Korea Selatan mendatangi Medan, Sumatera Utara dengan membawa spirit kedamaian. Selain itu, ketiganya juga melakukan pertemuan dengan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Abu Sani. Spirit perdamaian oleh banyak kalangan kini terus dikembangkan di berbagai negara. Diharapkan dengan semangat perdamaian antar bangsa-bangsa di dunia dapat meningkatkan kedamaian dunia yang lebih baik. Spirit perdamaian itu kini dibawa 3 anak muda asal Korea Selatan yang berkunjung ke Medan. Ketiganya melakukan pertemuan lintas agama dan tokoh. 3 anak muda asal Korea itu, Sunny Park, Joseph Young, dan Christina Lee, ketiganya akan mengikut seminar perdamaian yang bertajuk Alliance of Religion Peace Dialogue yang berlangsung Sabtu 27 Juni 2015 di kampus Pascasarjana UMSU Medan. Muhammad Qorib dalam penjelasannya menyebutkan, kehadiran 3 anak muda asal Korea Selatan itu merupakan bagian dari komitmen UMSU ikut mendorong tercapainya perdamaian dunia. Rektor UMSU Agus Sani menerima kunjungan 3 anak muda asal Korea itu. Agus Sani menjelaskan perkembangan UMSU sebagai bagian dari ratusan perguruan tinggi Muhammadiyah. Muhammadiyah dan UMSU memiliki komitmen yang tinggi terhadap perdamaian dunia. Kami merasa tersanjung dengan datangnya sahabat-sahabat kami dari Korea yang membawa misi perdamaian. Karena bagaimanapun Muhammadiyah sebagai perserikatan samping melaksanakan dakwah dan juga dalam rangka proses pendidikan tentu juga akan berperan aktif dalam rangka bagaimana memegangkan perdamaian bukan saja di Sumatera Utara tetapi di Indonesia maupun dunia. Pada kunjungan ke kampus UMSU itu, 3 anak muda asal Korea itu didampingi Wakil Dekan Fakultas Agama Islam UMSU Zailani dan Sekretaris Rektor Gunawan. Pada akhir kunjungan, 3 anak muda asal Korea Selatan itu menyerahkan cenderamata kepada Rektor UMSU. Saiful Hadi dan Farhan, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, menjelang Muktamar ke-47 di Makassar, jajaran pengurus pimpinan pusat Aisyah kembali mengunjungi kediaman Dinas Wakil Presiden Yusuf Kala, yakni untuk melakukan audiensi. Pimpinan pusat Aisyah yang dipimpin Ketua Umum Siti Nurjanah Johantini beserta jajarannya mendatangi rumah Dinas Wakil Presiden Yusuf Kala di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Dalam kunjungannya ini, Sekretaris Pimpinan Pusat Aisyah Rohimi Zamzam menjelaskan pergerakan Aisyah menekankan pada perempuan dan anak, khususnya dalam rangka penguatan pemberdayaan perempuan. Kemudian disampaikan pula selama 1 abad ini telah melakukan terobosan pemberdayaan perempuan dan anak, serta penguatan ekonomi keluarga. Dengan Ketua Umum, Sekum, dan Ketua dan juga beberapa anggota Aisyah lainnya, Pak Yusuf Kala menekankan bahwa memang Aisyah yang bergerak khusus untuk perempuan dan anak dalam rangka untuk penguatan kesejahteraan perempuan dan anak, memang beliau sampaikan perlu adanya penguatan dan pemberdayaan perempuan. Nah, dalam hal ini juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah juga menyampaikan bahwa apa yang sudah dilakukan Aisyah selama ini, ya 100 tahun kita ini dan 1 abad ini memang menuju dan memfokuskan kepada penguatan dan pemberdayaan perempuan dan anak. Yusuf Kala berharap Aisyah sebagai organisasi wanita tertua dan terbesar di Indonesia dapat mengawal secara baik pemberdayaan perempuan, seperti perlindungan dan pendidikan anak, serta ekonomi keluarga sebagai sumbangsih untuk bangsa dan negara dalam menyiapkan generasi unggulan.
Arina Nurohmah, Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa jangan kemana-mana, Berita TVmu akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Krisis ekonomi yang dialami sejumlah negara di Eropa terus memburuk. Salah satunya adalah negara Yunani. Keterpurukan ekonomi yang dialami Yunani ini ternyata berdampak buruk bagi Indonesia. Kebangkrutan yang dialami oleh negara yang sering disebut negara para dewa Yunani yang memiliki utang mencapai 1,5 miliar euro senilai 22 triliun dan kemungkinan gagal bayar mengingat negosiasi pemerintah Yunani dengan Troika alias 3 serangkai Uni Eropa, European Central Bank dan IMF belum juga tercapai. Kondisi ini tentu akan berdampak buruk terhadap negara-negara berkembang seperti Indonesia, Brazil, Turki, India, Afrika Selatan dan lainnya. Negara-negara ini dianggap punya resiko yang sama. Dengan kondisi ekonomi Indonesia yang kurang baik ini, tentu akan semakin memburuk jika Yunani mengalami kebangkrutan. Terlebih nilai tukar rupiah juga akan mengalami tekanan seperti mata uang negara lainnya. Sebab investor lebih memilih mengarahkan dananya ke Amerika Serikat. Diharapkan dolar Amerika Serikat masih bergerak pada level 13.300 hingga 13.400. Efek dari kebangkrutan Yunani diprediksi pakar falas dan ekonomi, kemungkinan di minggu pertama rupiah sulit bergerak naik. Tim TVmu memberitakan. Pemirsa, erupsi Gunung Sinabung yang terjadi Kamis 25 Juni kemarin ternyata cukup mengagetkan banyak pihak dan masyarakat. Hal itu karena debu dari erupsi Gunung Sinabung sampai ke kota Medan. Kondisi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara semakin mengkhawatirkan saja. Erupsi yang terjadi Kamis kemarin berlangsung sebanyak 7 kali dengan terbangan debunya mencapai kota Medan. Bahkan 2 bandara, Kuala Namu dan lapangan terbang TNI Angkatan Udara Suwondo diselimuti debu cukup tebal. Penduduk kota Medan merasakan tebalnya debu yang jatuh, menjadikan banyak kendaraan dan rumah mereka menjadi berwarna putih. Di lapangan terbang TNI AU Suwondo Medan, tampak debu menempel sangat tebal pada landasan. Kondisi ini cukup mengganggu aktivitas pesawat yang akan turun dan terbang. Demikian juga dengan kondisi Bandara Kuala Namu, Deli Serdang. Debu vulkanis Sinabung sudah mencapai bandara itu, tapi tidak sampai mengganggu penerbangan karena jarak pandang masih di atas 6.000 meter. Saat ini status Gunung Sinabung mencapai status awas dengan level 4 dan terus menunjukkan peningkatan aktivitas. Jumlah pengungsi yang berada di 10 lokasi penampungan mencapai 10.723 jiwa. Mereka harus hidup dengan bantuan pemerintah dan LSM karena mereka tidak bisa melakukan aktivitas ekonomi. Rusaknya sektor pertanian adalah musibah pahit yang dirasakan penduduk di kaki Gunung Sinabung. Kondisi ini sudah berlangsung tahunan. Ribuan hektar lahan pertanian penduduk mengalami kerusakan yang sangat parah. Penduduk hanya bisa pasrah dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa, semoga musibah ini bisa cepat berlalu. Saiful Hadi dan Syahnandar Purba, TVmu memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, dari laporan yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta, selama bulan Ramadan sekitar 17% jajanan yang dijual saat berbuka puasa mengandung boraks. Untuk itu akan dilakukan penertiban bagi para pedagang-pedagang nakal yang menjualnya. Gubernur DKI Jakarta menghimbau warga Jakarta untuk lebih berhati-hati dan cerdas dalam memilih menu makanan saat sahur maupun berbuka puasa.
Sebab banyak makanan yang dijajakan di ibu kota mengandung zat berbahaya, misalnya saja seperti boraks. Ahok menyayangkan jika di bulan ibadah seperti bulan Ramadan ini masih saja ada oknum yang memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk berbuat licik demi meraih keuntungan besar. Padahal akibatnya dapat menyebabkan kanker bahkan kematian. Berdasarkan laporan yang diterima Ahok, sekitar 17% hidangan takjil di ibu kota mengandung zat berbahaya seperti boraks. Oleh karena itu, Ahok berupaya untuk menertibkan pedagang kaki lima yang nakal tersebut, salah satunya dengan merealisasikan program Lenggang Jakarta. Tim TVMU memberitakan. Pemirsa, sebagai langkah antisipasi terhadap pembekuan PSSI, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi akan terus mendukung pelaksanaan turnamen sepak bola khususnya di daerah. Sejak dibekukannya PSSI telah menyebabkan kompetisi sepak bola Indonesia tidak kunjung digelar. Kekosongan kompetisi ini tentu sangat berpotensi memberi dampak buruk bagi kondisi persepak bolaan Indonesia. Menanggapi kondisi ini, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengatakan bahwa kompetisi harus tetap berjalan, karena itu ia mendukung bergulirnya turnamen sepak bola yang ada di daerah. Kesimpulannya, kompetisi harus berjalan, turnamen harus berjalan, dan kita hidupkan turnamen-turnamen khas kedaerahan. Di beberapa provinsi itu punya, kayak di mana? Marahalim Cup, ada Yusuf Cup di Makassar, kemudian di Siliwangi Cup di Jawa Barat. Kita hidupkan kembali turnamen-turnamen itu. Pada kesempatan kali ini ia juga menargetkan agar sepak bola menjadi olahraga utama di setiap desa. Dirinya berjanji akan menghidupkan program Bala Desa, di mana program tersebut dapat menjadi sarana pemasaran sepak bola serta sarana pencarian bakat guna mencari bibit-bibit muda yang unggul bagi sepak bola Indonesia. Ismail Doni Adityo Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, jangan kemana-mana, Berita TVMU akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita TVMU. Pemirsa, Masjid Al-Irsyad yang berada di Kota Baru Parayangan, Padalarang, Bandung, Jawa Barat memberikan pesona yang begitu unik. Arsitekturnya yang megah menjadikan masjid ini sebagai destinasi bagi para umat muslim yang menunggu berbuka puasa. Nah pemirsa, pada segmen terakhir ini kami akan menyajikan kemegahan Masjid Al-Irsyad yang sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Berita TVMU kali ini. Bersama saya Samasya dan segenap kru TVMU yang bertugas pamit undur diri dan selamat menjalankan ibadah puasa. Nasuminallah potong karib, salam pencerahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Al-Irsyad merupakan sebuah masjid yang terletak di Bandung, Jawa Barat. Masjid ini dibangun pada tahun 2009 dan selesai pada tahun 2010. Bentuk masjid sekilas hanya seperti kubus besar layaknya bentuk bangunan Ka'bah di Arab Saudi. Siapa sosok yang berperan atas hadirnya masjid tersebut? Kemegahan Masjid Al-Irsyad merupakan buah karya dari Wali Kota Bandung Ridwan Kamil sebagai arsitektur yang juga langsung menerima penghargaan bergengsi tingkat dunia. Masjid ini menjadi satu-satunya bangunan tempat peribadatan di Asia yang masuk 5 besar Building of the Year tahun 2010.